Tapi di depan Mas Yon ada cewek, rambutnya panjang sampai ke bokong Mas Yon, pakai kebaya. Mana ada orang naik gunung pakai kebaya? Saya pas buka tenda Mas, mau keluar, itu ada makhluk hitam besar itu Mas. Matanya ada itu segede bola itu Mas. Terus ada teman saya itu sempat memfoto tamu, di belakangnya itu ada pocongnya Mas. Ini ibaratnya kita, penduduk kita itu ada di Kota Kalibaru. Rame. Jadi padat Mas. Pemukiman makhluk halus di sana itu padat. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Sekarang gue lagi berada di Gunung Raung. Jadi Jajah Malam nih lagi muter-muter seputaran Gunung Jawa Timur bro. Kemarin kita udah ke Semeru, kemarin lagi ke Argopuro, hari ini kita mendatangi Raung. Ya ini salah satu gunung-gunung yang kita anggap epic lah. Di sini gue akan coba mewawancarai salah seorang sesepuh di Gunung Raung. Beliau adalah pemilik base camp. Base campnya namanya base camp apa Pak? Mas Samsi. Base Camp Mas Samsi? Ya. Oke. Base Camp Mas Samsi. Jadi buat lu semua yang pada pengen naik Gunung Raung, pasti lu semua akan ketemu dengan beliau ini. Beliau adalah pemilik base camp yang punya segudang cerita. Jadi ya seperti kita tahu, setiap gunung itu pasti ada kearifan lokal. Dan dimana kita sebagai warga pendatang harus menghormati itu. Langsung aja gue perkenalkan dengan Cak siapa ini? Mohon maaf. Ini Pak Yon. Pak Yon. Panggilan populernya Mas Yondri. Mas Yondri? Ya. Bukan main. Pak Yon, ini kalau bisa dibilang kan Pak Yon di sini sebagai salah satu orang yang pertama juga ya, dari zaman ini masih sepi dulu ya. Iya, ya. Artinya Pak Yon tahu betul dulu sejarahnya Gunung Raung ini dan berbagai macam tantangan dan kearifan lokal buat para pendaki ya. Iya, ya. Nah, di sini saya ingin mengangkat cerita ini supaya para pendaki ini minimal mengetahui lah kalau di setiap gunung tuh ada tata krama, ada kearifan lokal yang memang mereka harus hargai. Ya, ya. Gitu. Nah, Pak Yon, kalau nggak salah saya pernah dengar cerita ada pendaki berapa orang waktu itu? Kisi-kisi Pak Yon, dari mana gitu waktu itu? Waktu itu kurang lebih tahun 2014-13 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. 10 tahunan lalu ya? Iya. Saya tuh nganterin tamu, ya namanya open trip waktu itu. Pak Yon, waktu itu kejadiannya itu menimpa pendaki dari mana Pak Yon kalau boleh tahu? Kalau itu dari anak Jakarta sama Palembang itu Mas. Yang kejadian apa ya, di luar nalar menurut kita lah. Oke. Di beberapa camp-camp tertentu di kita itu memang ada aura mistis. Oke, di Gunung Raung ini. Di Gunung Raung ini. Oke, tahan dulu Pak Yon sebentar. Lu pengen tahu kan ceritanya? Gue juga belum tahu bro soalnya. Ayo kita dengerin bareng-bareng. Pak Yon, silakan cerita, saya nggak bakal motong. Sikat. Kita yang sebagai pendaki biasa mungkin hanya beberapa kali mendaki Gunung Raung, tapi bagi Pak Yon Gunung Raung bukan lagi menjadi tempat yang asing buat beliau. Berkali-kali menapaki gunung itu banyak pengalaman yang Pak Yon miliki termasuk pengalaman horor. Dan kisah Pak Yon kali ini hanya salah satu dari kisah horor yang beliau alami. Mari kita ikuti kisahnya. Nah, dari awal lah. Oke. Kita start dari base camp. Setelah kita briefing, waktu itu kesepakatan kita 4 hari 3 malam. Ini berapa orang dan orang dari mana aja Pak Yon? Itu 14 orang. Oh banyak. Iya.
dan ekor kita itu kurang lebih 5 orang waktu itu. Yang mendampingi. Nah, mendampingi yang 7 cowok, 7 cewek waktu itu. Kita start dari base camp menuju ke jalur pendakian. Ya awal-awal kita nggak ada pikiran yang aneh-aneh karena kita cuma ingin menikmati keindahan alam aja kan kayak gitu Mas. Tuh waktu itu kita berangkat pas malam Jumat hari Kamis. Trekking malam. Trekkingnya pagi. Oh, trekkingnya pagi. Hari Kamis. Tapi kan untuk masyarakat di sini tuh itu udah masuk kategori malam Jumat gitu. Iya. Nah, apalagi waktu itu pas juga waktunya itu malam Jumat manis kata orang ini tuh. Malam Jumat manis bahasanya. Oke. Udah kita trek di jalur itu setelah pagi sekitar jam 8 dari sekretariat. Kita nyampe pos 1 sekitar jam 9 kita trek. Tapi waktu itu Mas, dari camp 1 untuk mencapai ke camp 4 itu kita perlu perjalanan kurang lebih 4-5 jam waktu itu. Akhirnya kita udah jalan trek ke camp 4. Kita target memang campnya di camp 4 waktu itu. Kita nyampe di sana sekitar jam 5 sore di 4. Yaudah kita bikin tenda. Seperti biasa, semua beres, kita masak, kita makan malam. Waktu itu udah capek kan Mas, kita jalan seharian penuh. Nyampe di camp 4, kebanyakan teman-teman udah persiapan tidur dah. Antara sekitar jam 7 lah waktu itu. Habis makan 8, udah kita ngobrol-ngobrol, jam 8 kita persiapan tidur. Nah, di sela-sela jam 8 itu kebetulan ada pendaki lain yang naik. Grup lain lah. Grup lain di camp 4 itu penuh dengan tim kita waktu itu. Akhirnya tim yang itu cuma break sebentar, kurang lebih 30 menit sambil nunggu temennya. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi teman kita sebagian udah ada yang terlelap udah. Hanya pamitan sekitar jam 9 mungkin teman-teman pendaki yang lain itu pamit mau ke trek yang ke camp 5. Karena di camp 4 waktu itu penuh. Akhirnya sekitar jam 10, antara jam 10 jam 11 waktu itu kita udah merasa capek juga. Yuk kita istirahat. Nah kebetulan Mas waktu itu saya sama teman saya ini nggak kebagian tempat di tenda. Nah lo? Tuh malam itu. Terus? Akhirnya saya sama teman saya inisiatif nih gimana nih? Kita udah nggak kebagian tenda. Ya udah tidur di luar aja. Saya berpikirnya hal-hal yang di luar nalar itu kita nggak berpikir waktu itu. Cuma berpikirnya nih gimana dengan hewan buas? Saya tanya gitu sama teman kita, ya gimana lagi? Ya kita berdoa aja. Ya udah kita tidur samping tenda, kita bikin presit waktu itu. Pakai bivak lah ya. Cuma pakai presit kita tiduran. Kita belum terlelap Mas waktu itu. Antara jam 11, jam setengah 12 mungkin ya, tengah malam dah. Itu kayak ada orang suara teriak itu. Suara cewek itu. Saya pikir, saya bilang sama temen, nih masih merinding nih Mas. Kalau keinget itu bulu kuduk ini masih merinding saya. Saya bilang sama temen, dengar gak teriakan barusan? Ya dengar saya. Saya belum tergelap juga. Suara apa ya? Kurang tahu juga. Masa pendaki mau teriak-teriak tengah malam kayak gini gitu. Akhirnya saya teriakin juga. Tak kirain teman pendaki minta pertolongan atau apa gitu kan. Dia teriak juga. Tapi teman-teman pendaki yang lain itu sebagian itu ada yang dengar juga gitu loh. Ceritanya itu. Ya udah, saya wah nih kata teman saya kayaknya ini makhluk halus gitu. Masa sih tengah malam kayak gini gitu ya. Ya udah,
Saya sama teman berpikir yang positif aja. Dah jauh, nggak usah dipikirin, kita besok banyak pekerjaan, attack ini tambah parah gitu ya. Kita jangan terlalu pikir, kita positif thinking aja gitu ya. Nggak ada kok hantu makan manusia gitu ya. Oke aman, tidak ada. Rencana itu saya mau tidur, dan Mas udah capek kan. Selang berapa menit itu kan samping saya itu udah ada tenda tamu saya. Saya kasih flashlight sampingnya waktu itu. Nggak tahu tamu saya ini teriak-teriak Mas, loncat dari tendanya. Cowok cewek? Cewek. Oke. Nah, tenda sebelah saya itu cewek 2. Nah, dia teriak loncat. Ya kaget kan kita kan. Akhirnya saya, ada apa Mbak? Ada Mbak? Mas, udah Mas, gimana ya Mas? Ada apa? Udah tenang, banyak aman. Saya berpikir apa ada ular atau apa kan kayak gitu kan? Apa hewan buas? Nah, hewan buas atau apa? Nah ternyata setelah dia tenang dia cerita, ada apa nih Mbak? Kok banyak kaget kayak gitu, teriak-teriak. Mas, paha saya kayak ada yang raba Mas. Wah mungkin halu. Nih Mas, sampai 2 kali nih Mas. Kaget juga, karena apa ya? Saya sambungkan dengan yang tadi selang berapa jam itu, berapa menit, saya diteriakin suara kayak gitu kan. Dah, mungkin betul gitu ya. Akhirnya saya tenangin, dan Mbak tenang aja. Mbaknya berdoa, mungkin lupa mau tidur gak berdoa gitu ya. Mbaknya udah tidur aja, berdoa. Udah Mbak aman, saya tidur samping Mbak. Saya tidur ini di cuma batas tenda aja sama Mbaknya. Betul Pak, Masnya tidur di sini? Iya saya tidur di sini. Kira-kira, dah Mbaknya aman gitu ya, berdoa aja. Jadi saya berpikir, wah ini ada yang nggak beres nih. Saya lupa kalau waktu itu malam Jumat manis Mas. Akhirnya saya sama temen juga nggak bisa tidur. Saya cerita sama temen, kok kayak gini ya? Kamu nggak ingat ya? Kenapa? Ini sekarang ini malam Jumat manis. Oh iya ya, lupa juga gitu saya. Ya udah, kita istirahat aja udah istirahat sampai paginya. Ya udah seperti biasa pendakian, kita masak, kita tarik lagi udah target ke camp 7 waktu itu. Waktu camp 7 seperti biasanya sekitar jam 5:30 kita udah nyampe, tapi sebagian itu masih ada yang lemes, nyampe sekitar jam 7 malam waktu itu. Setelah kita makan malam seperti biasa kita tidur istirahat. Waktu malam itu Mas, malam kedua, target kita kan nanti malamnya sekitar jam 2 kita summit. Jadi kita istirahat awal kan. Ya udah saya sekitar jam 7, jam 8 lah kita istirahat, habis makan, nggak banyak ngobrol karena target pekerjaan banyak waktu itu. Jam 10 seperti biasa saya bangun. Saya masak dulu untuk persiapan summit jam 2 itu. Karena kalau kita masak dari jam 1 atau jam 12 kita nggak bisa istirahat lagi. Jadi kita masak duluan, nanti malamnya mau berangkat tinggal ngangkatin aja kan. Benar. Nah habis itu udah masak, antara jam 11 juga kita udah selesai masak. Tenda yang ya kurang lebih 10 meter dari dapur kita itu teriak, Mas bisa minta tolong nggak? Kebetulan tamu kita itu privat. Oke. Gitu. Ya apa Mas, bisa bikinin air hangat nggak? Oke aman. Kira-kira butuh berapa? 2 gelas saja gitu. Oke, saya bikinin. Setelah mendidih, saya teriakin, Mas, airnya ini udah mendidih nih. Mau saya anterin atau gimana?
Dah aman, saya samperin aja mas. Oke, saya tinggal istirahat ya gitu ya. Saya inisiatif sama temen, yuk cepat istirahat. Kita nanti jam 1 soalnya bangun lagi untuk bikin teh anget, minuman anget gitu ya. Sambil ngangetin makanan ini juga. Oke, udah masuk. Saya pamit, mas. Ini saya istirahat dulu ya. Oke, nanti airnya saya ambil. Kita istirahat, tidur. Kita nggak berpikir yang apa-apa, ya udah capek, tidur udah. Jam 1 itu mas saya bangun, kembali lagi ke dapur untuk ngangetin air buat air hangat. Insting ini kok air yang tadi malam request kok nggak diambil gitu ya. Akhirnya ya udah saya masak aja, udah nggak berpikir apa-apa. Nanti saya tanyain gitu ya. Nah, pas persiapan summit 1:30 saya bangunin semua untuk persiapan summit, untuk makan juga. Temen peserta saya itu yang minta air saya tanyain, abangnya gimana sih minta air kok nggak digunakan gitu ya, kan udah saya bikinin. Tahu saya ceritakan gitu, ya ada apa tak lagi. Sambil nunggu teman-teman briefing yang mau summit, saya samperin. Saking penasaran saya, kenapa sih, mau cerita apa nih. Dia kebetulan naik sama istrinya, anak Jakarta itu kalau nggak salah itu. Saya tanyain, mas, apa yang mau diceritain gitu ya. Saya kan minta air sama masnya, mau saya ambil. Masnya kan udah pamit sama saya mau istirahat, ya. Kenapa nggak dipakai airnya gitu? Wah, saya pas buka tenda mas, mau keluar, itu ada makhluk hitam besar gitu mas. Matanya ada itu segede bola itu mas, merah gitu. Pas di hadapan tenda saya itu. Nah, kebetulan di samping tenda itu ada kayu besar mas. Kayu besar, di bawahnya itu ada batu memang. Jadi saya berpikir, wah ini mungkin penunggunya itu. Dah, nggak usah cerita-cerita sama peserta yang lain gitu ya. Oke. Kita briefing, kita start untuk summit. Di antara sebelum ke 8 itu, ada satu peserta itu minta izin sama saya. Kebetulan saya ada di depan waktu itu. Minta izin, bang, boleh saya nggak di depan? Nggak masalah gitu saya. Ini jalurnya gimana nih? Aman, nggak mungkin tersesat gitu ya. Nggak ada pengkahan apa. Gitu. Dan satu cuma mas, oh ya saya di depannya. Mungkin dia merasa dingin kan, nunggu teman-teman kan peserta waktu itu 14 orang kan. Cewek 7, cowok 7. Kebanyakan kan mungkin cewek-cewek agak lemot waktu itu. Selang berapa menit lah, 5 menit maksimal 10 menit kalau waktu itu. Dia udah jauh, saya lihat. Kok ada headline turun. Sedangkan waktu itu kan mohal kalau ada pendaki udah turun, pastinya semua naik jam-jam segitu gitu. Nggak lazim lah. Nggak lazim. Hanya headline turun, ini siapa nih turun nih gitu ya. Kayak lari gitu dari atas. Hanya nggak tahu peserta kita yang minta izin sama saya. Ngapain bang? Ke Bali gitu ya. Ada yang ketinggalan nggak? Weh, bukan ketinggalan, Mas Yon. Apa? Teman kita kan cewek-cewek ada di belakang semua kan? Ya gitu ya. Tapi di depan Mas Yon ada cewek, rambutnya panjang sampai ke bokong Mas Yon, pakai kebaya. Mana ada orang naik gunung pakai kebaya? Wah, masa? Sumpah, saya itu kelari saya itu. Kamu sempat nyapa enggak? Enggak berani, saya cuma headline. Berapa meter dari saya, kelihat cewek, rambutnya panjang sampai sebokong, dia pakai kebaya, udah nggak lazim, saya lari udah Mas Yon. Udah nggak beres tuh. Akhirnya dia minta izin sama saya untuk ada di belakang saya. Mentalnya udah kena. Nah, saya kembali lagi.
nggak usah ngomong sama peserta yang lain. Benar. Biar gak ganggu konsentrasinya gitu ya. Akhirnya ya udah jalan kita santai, akhirnya sampai ke puncak udah ya. Pagi kita udah nyampe, akhirnya ya udah turun. Seperti biasa kita bermalam lagi di 7. Cuma kejadian yang malam ketiga itu nggak pas cerita sama saya. Dia itu ceritanya nyampe bawah. Ada kejadian-kejadian yang di luar nalar dia, cuma ceritanya nyampe bawah. Bahwasanya dia itu ngelihat cewek di sana itu ada yang namanya Pondok Rasta, Mas. Pondok Rasta ya. Nah, di camp 7 itu. Nah, kenapa dia itu merasa itu bukan tim? Karena dia disapa itu nggak noleh. Kayak pendaki. Dia itu pakaiannya nggak lazim gitu loh. Oh, oke. Nggak lazim pendaki. Cuma dia penasaran aja. Dia sapa, karena dia itu nggak ngerespon. Akhirnya ya udah, tinggalin aja udah. Nah, cerita itu nyampe ke base camp waktu itu. Akhirnya hari keempat kita pulang. Oh ya Mas, saya lupa Mas. Pas di 4, saya yang trek naik, celana saya itu nyangkut ke, pas saya duduk, nyangkut ke akar sampai sobek. Akhirnya saya nggak bawa. Nah, saya itu berpikir ini mau saya bikin kenang-kenangan bahwasanya celana saya sobek di sini. Saya kasih tambang, saya taruh di pohon kurang lebih 2 meter 3 meter lah. Saya taruh di situ. Ceritanya yang di camp 4 pas trek itu. Pas naik ya. Nah, pas turun celana saya yang cuma 3 meter, 2 meter maksimal 3 meter, itu udah tinggi Mas. Bisa 8 meter. Loh, itu nyangkutinnya gimana? Ya itu, kita turun. Nah, waktu itu saya ada di depan, kita duduk duluan di camp 4, nunggu teman-teman peserta yang lain. Seperti biasa kalau udah kumpul nanti kita jalan lagi gitu kan. Saya nunggu sambil ngobrol sama teman-teman. Cuma saya nggak merhatiin celana saya yang saya taruh itu. Akhirnya ada peserta datang, duduk. Udah tadi Mas, bagusan aja gitu ya. Ini belum habis sebatang gitu ya. Istirahat, ngumpul. Akhirnya ada yang keinget ke celana itu. Mas Yon, celana Mas Yon kok ada di atas? Iya betul gitu ya. Kan kemarin ditaruh di sini Mas Yon. Kok udah tinggi gitu? Siapa yang naruh? Ya kita berpikir gini aja Mas. Kalau kita ngapain mau naruh setinggi gitu, apalagi capek-capek kayak gini gitu ya. Niat banget. Niat banget gitu ya. Wah udah Mas, biarin dah gitu ya. Mungkin celana saya berkibar di sana gitu lah. Kayaknya ya udah turun, udah rombongan udah lengkap. Kita start lagi, turun dari 4 ke 2 waktu itu. Saya tetap ada di depan waktu itu. Sampai game 2, saya rencananya mau break, cuma males. Saya aja peserta, break nggak? Kalau nggak break, kita jalan aja. Kita tunggu teman-teman yang lain di pos 1 gitu ya. Nah, ada peserta, waktu itu kan nggak bersama Mas. Saya di depan, nanti kru saya, selang berapa orang ada kru saya gitu, terus kan estafet gitu, kru saya. Akhirnya saya berangkat dah. Mas Yon jalan duluan dah. Saya nunggu teman-teman di belakang. Oke, saya santai aja gitu ya. Dah saya nikmatin sambil rokokan jalan di pos 2 itu. Antara sekitar jam 12 masih Mas, jam 12 siang itu. Memang pos 2 sih
saya pribadi, kebanyakan teman-teman itu hawa mistisnya itu memang tinggi. Dibandingkan pos-pos yang lain itu, dari pos 4 sama pos 2 itu memang hawanya beda itu memang. Oke. Nah, akhirnya saya jalan, teman saya udah izin sama saya, Mas, saya nunggu teman-teman di belakang, oke gitu ya. Selang 5 menit, nggak nyampe, kurang lebih 5 menit mungkin, teman saya yang minta izin mau nunggu teman-teman, dia lari ke birit-birit ngejar saya. Kenapa Mas? Tunggu bentar. Tuh, saya tungguin dah. Kenapa Mas? Akhirnya dia tanya, Mas, di sini ada jalur nggak? Jalur lain nggak selain pendakian? Wah, nggak ada Mas. Kalau jalur untuk pendakian, yang lain pendakian, kecuali orang-orang untuk cari burung aja gitu mungkin gitu ya. Cari rotan mungkin. Yakin Mas? Gitu sama saya. Yakin lah, ngapain bohong, nama-nama dosa aja gitu ya. Wah, kalau nggak salah namanya Eri gitu kalau nggak salah Mas. Agak lupa ingat aku. Mempunyai gondrong anaknya itu. Akhirnya dia tanya lagi sama saya, Masnya barusan papasan sama orang nggak? Kayaknya nggak ada pendaki nih gitu ya. Kita nggak papasan sama sekali sama pendaki untuk naik. Wah, bukan pendaki Mas, orang lokal gitu. Nggak ada Mas gitu ya. Masnya pas turun, selang berapa menit aja ada orang 2 Mas nyamperin saya. Dia itu pinjam gunting, kebetulan saya bawa gunting dan ada di keril paling atas. Dia tanya, Mas bawa gunting nggak? Oh, ada Pak. Boleh pinjam nggak? Oh boleh Pak. Akhirnya sama peserta kita itu dikasih guntingnya itu. Ceritanya teman saya sih, orang 2 itu kurang lebih umuran itu antara 50-55 lah. Oh, bukan pendaki? Bukan. Oke. Itu pakaian itu kayak pakaian adat hitam gitu loh Mas. Kayak baduy itu. Oh, kayak orang Baduy, ya, ada ikat palanya. Nah, Oke. kayak itu. Cerita teman saya itu. Nah, sedangkan pakaian adat di sini juga hitam-hitam kayak gitu juga gitu loh. Hampir sama dengan Baduy gitu. Saya berpikir, nih masyarakat sini untuk ke hutan cari apa? Cari rotan atau apa? Nggak mungkin sih untuk pakaian-pakaian adat kayak gitu, nggak mungkin. Dia itu pakaian adat. Nah, yang bikin dia itu kaget sama takut sama heran Mas, dia itu setelah mengembalikan gunting yang dia pinjam untuk motong tas lempang itu, tas lempang buatan sendiri gitu, kita motong kain yang lebih gitu tuh, akhirnya dikembaliin. Mas, makasih ya guntingnya. Oh ya Pak, sama-sama. Nah, teman saya itu ceritanya dia ambil guntingnya, dia masukin ke keril, otomatis dia kan apa ya? Ngebelakangin lah. Ngebelakangin si orang itu, masukin keril, udah masukin, dia noleh itu orang 2 itu udah habis Mas. Udah nggak ada. Udah nggak kelihatan. Nah, sedangkan di sana di pos 2 teman-teman yang udah naik raung ini udah tahu bahwasanya di camp 2 itu agak lapang Mas, agak terbuka. Jadi kalau cuma masukin apa gunting sama nyelerek keril terus ngelihat gitu hilang, kalau dia lari atau apa mungkin kan kedengeran Mas. Kalau jalan pun masih kelihatan. Kalau jalan pun masih kelihatan gitu. Hanya dia itu, ini nggak masuk akal nih. Ya ceritanya kayak gitu. Ya udah kita turun bareng, nyampe base camp sekitar jam 4 waktu itu. Jam 4 sore kita mandi-mandi,
Kita kumpul untuk makan waktu itu. Pas makan itu Mas, akhirnya kebuka cerita yang di luar nalar itu akhirnya kebuka semua Mas. Yang udah aku ceritain kayak sama dari tadi itu, yang teman-teman yang nggak cerita sama saya itu pas di base camp itu cerita bahwasanya ngelihat sesosok di kejauhan itu kayak perempuan pakai baju putih gitu, macam-macam lah. Akhirnya teman-teman itu merasa ketakutan. Dia minta, gimana Pak Mas Yon, biar hal-hal yang buruk nggak ngikut sama kita sampai ke rumah. Oh, mereka khawatir itu ngikutin. Mereka khawatir. Akhirnya gimana kalau kita bikin nasi tumpeng gitu ya. Keyakinan kearifan lokal di sini, apabila kita melihat hal-hal yang di luar nalar atau hal apa yang kurang yang kita inginkan, kita berdoa bersama biar dikasih keselamatan atau apa gitu ya. Akhirnya teman-teman ini menyetujui semua. Ya udah, habis makan malam waktu itu kita bikin nasi tumpeng. Minta tolong sama tetangga terdekat yang ini tolong bikinin nasi tumpeng gitu ya. Ada apa? Saya ceritain kayak gini. Oh ya udah. Waktu itu Mas, kekhawatiran teman-teman itu memang karena apa? Dari sekian peserta itu hampir 50% itu ngelihat hal yang di luar nalar gitu. Mengalami setengahnya ya, bisa dibilang ya. Pada ngeliat apa aja itu tadi? Ada perempuan, terus apa lagi? Ada perempuan, kayak di camp 8 itu ada yang ngelihat kayak pocong gitu. Cuma dia itu nggak berani komen atau apa. Diem aja. Menjauhkan mata, ceritanya kayak gitu. Menjauhkan mata, dia mungkin berdoa atau semacamnya, dia udah nggak ngelihat lagi. Memang Mas, di jalur-jalur sini nih ada penampakan hal kayak gitu, cuma nggak begitu mengganggu. Mereka yang memperlihatkan diri aja. Nah, cuma memperlihatkan diri aja. Mungkin mereka itu bilang, nih kita juga ada juga kan. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau merekanya kelakuannya kurang ajar, mungkin bisa lebih ya. Tapi teman-teman rata-rata yang naik ke gunung itu niatnya semua bagus. Intinya ingin menikmati alam atau apa. Ya mungkin makhluk-makhluk kayak gitu itu ya cuma ingin memperkenalkan diri aja. Mungkin kayak gitu. Memang apa ya, untuk di jalur ini terutama di camp 2 Mas, kalau saya pribadi entah di camp 2 entah di camp apa, untuk di jalur raung ini ya, apalagi di daerah hutan, masih jalur hutan, kalau pas tengah hari jam 12 antara sholat duhur, usahakan kita break. Oh gitu kalau di raung ya. Oke. Nggak usah maksain, kita break aja dulu. Kalau kita mungkin punya rokok, ya udah kita rokok sebatang lah. Benar. Tengah hari itu. Terus juga untuk sore harinya, kalau kita udah menghadapi maghrib, kita nggak usah jalan dah. Kita mending break sebentar aja, kita hormati waktu aja. Keyakinannya kearifan lokal di sini kayak gitu. Betul. Ya semua keburu nyampe lah, tapi biar kita lebih nyaman dan aman gitu. Benar. Akhirnya tadi tumpengnya setelah dibikin itu diapain tuh? Nah, tumpeng itu akhirnya kebetulan saya itu ada temen, taruhlah di sini tuh udah dibilang Pak Ustadz lah, untuk memimpin doa. Saya minta tolong sama dia. Sama dia saya
konfirmasi, tolong ini tamu kita kayak gini-gini, saya ceritain, tolong kamu mimpin doa gitu ya. Akhirnya ya kita berdoa bersama waktu itu. Berdoa bersama gimana biar ini cukup di pengalaman ini aja, jangan sampai berlanjut gitu. Ya alhamdulillah sih Mas, saya ini saking apa ya, kepikiran sama teman-teman juga. Waktu itu sempat minta nomor kontaknya saya. Memastikan mereka di rumah nggak apa-apa. Memastikan di rumah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah teman-teman sampai ke rumah selamat dan gak ada gangguan apa-apa. Gitu. Oke. Ya, artinya di setiap gunung ini bisa dibilang punya kearifan lokal yang berbeda-beda ya, dan masing-masing mungkin punya pantangan juga yang berbeda-beda. Ya mungkin kayak kita sebagai pendaki kayak saya, ya kalaupun nggak percaya minimal menghormati. Tapi ini bisa ditegaskan juga Mas, untuk teman-teman yang naik Raung, kalau udah di jalur pendakian di puncak Raung, diusahakan itu nikmatilah keindahannya, nggak perlu terlalu apa ya, euforia atau teriak-teriak. Karena di Raung itu apa ya Mas, namanya Raung itu meraung kan Mas. Itu kalau keyakinan kita, saya pribadi itu kalau kita bising atau apa, kayak kita mengundang angin sama kabut gitu Mas. Oke. Setiap apa ya, ada kebisingan, itu kayak kabut itu kayak yang dipanggil. Dan risikonya juga kalau di sama anginnya juga kenceng ya. Berpengaruh kepada alam itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki di Raung, usahakan menghormatilah keyakinan, kearifan kita. Untuk di Raung jangan terlalu bising untuk menikmati Raung. Intinya untuk hal-hal yang di luar nalar kita mungkin kayak gitu. Meminimalisir hal yang tidak diinginkan ya. Iya, kadang kan mereka yang baru sampai, apalagi yang pendaki-pendaki baru itu suka over, suka wah teriak-teriak kayak gitu. Memang kita merasa bangga sih melihat keindahan gunung kayak gitu, tapi jangan terlalu lah. Intinya kita jangan terlalu bising atau apa, ya kita ngomong standarnya aja. Ini sih menarik sih Pak. Jadi pernah juga pantangan ini mirip-mirip sekali dengan di Argopuro tuh Taman Hidup, Danau Taman Hidup. Di situ saya waktu itu udah dikasih tahu jangan berisik di sini. Dan saat itu kita makan siang itu, padahal terang benderang, itu saya ada videonya. Itu lagi terang Pak, kita berisik nih makan, wow bercanda. Rokok belum habis, itu kabut turun sampai air. Ya itu saya ngerasain, itu bener. Iya Mas, kalau di Raung juga, itu kalau kabut udah nutup Mas, jarak 2 meter kita nggak lihat teman kita udah. Bener. Teman warna kita, teman kayak apa itu udah nggak ngelihat, cuma ngelihatnya kabut dinding aja gitu. Makanya lebih hati-hati aja buat teman-teman. Ya mohon maaf kalau hal ini secara ilmiahnya mungkin nggak bisa dibuktikan. Secara logika aneh. Logikanya aneh. Tapi mungkin saya yakin guide-guide dan porter-porter terutama lokal itu meyakini semua. Dan nggak ada salahnya
kalian para pendaki ini menghargai untuk tidak melanggar ya Pak ya. Ya soalnya kan kalau sampai kenapa-napa kan yang repot warga juga kan. Iya. Bapak juga ngevak kan. Ya biasanya kita target kerja 3 hari, 4 hari bisa 1 minggu nanti. Nah, itu. Ya jadi ini sih mudah-mudahan berguna Pak ya, maksudnya walaupun ini di luar logika tapi kita percaya nggak percaya namanya kita di gunung itu nggak hanya ada kita di sana, ada juga makhluk Allah lain yang juga tinggal di sana. Ya. Kan? Tempat saya ada tamu indigo mungkin. Oh gitu. Kalau soal ngomongin ngelihat makhluk halus, dia itu bukan sampai dia itu cerita. Ini rumah ini. Di jalur ini perkampungan padat. Dia teman saya itu kayaknya sih indigo sih. Peka lah ya. Masalahnya saya di 8 aja tuh Mas. Di 8 itu kan itu ada pocong. Di 8 tuh kan. Dari cerita tamu, terus ada teman saya itu sempat memfoto tamu, di belakangnya itu ada pocongnya Mas. Oh gitu. Bukan editan. Memang penunggu situ, Memang bentuknya penunggu situ. pocong. Oke. Tapi dia, kata saya tadi, sebatas kita itu menikmati, dia insya Allah nggak akan mengganggu. Cuma ingin menampakkan aja mungkinnya. Jadi teman saya yang indigo itu apa ya, sempat cerita sama saya di jalur ini, sepanjang jalur ini ibaratnya kita, penduduk kita itu ada di Kota Kalibaru. Rame. Jadi padat Mas. Pemukiman makhluk halus di sana itu padat. Jadi kita jangan apa ya, intinya saya pribadi enggak usah bermacam-macam yang aneh-aneh. Karena apa? Ya kayak emas lah, punya rumah, samping rumah emas dibuat yang kurang baik. Marah nggak Mas? Iya lah, gue sambit yang ada. Nah, ya mungkin makhluk halus punya hal kayak gitu juga Mas. Jadi mungkin itu sebagai apa ya, wacana buat teman-teman, lebih hati-hati untuk bertingkah laku Di gunung. dalam pendakian Raung ini. Intinya di gunung manapun adab itu harus kita jaga ya. Karena biasanya yang kena kayak gitu tuh yang overacting biasanya. Yang terlalu berisik lah, yang bawa yang aneh-aneh. Wah, ini keren nih. Yang ngomong sesepuh Raung langsung nih bro nih. Nggak main-main loh. Beneran. Kita cerita ini memang nggak bisa membuktikan secara real ya Mas. Tapi saya itu cerita apa adanya, intinya Raung biar buat pembelajaran sama teman-teman semua gimana melangkah yang lebih baik aja. Bener. Ya intinya mudah-mudahan pendaki itu lebih mawas diri lah ya. Iya. Ya kan, ya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan karena itu mungkin banget terjadi. Ya kan, kadang-kadang kan ya maaf, yang ada beberapa kisah yang pendaki terlalu gimana sampai hilang kan, kayak begitu. Soalnya apalagi Camp 2 Mas. Camp 2 ya? Camp 2 ini cerita lagi ya. Teman saya itu udah senior di sini, anak Surabaya Mas. Itu udah guide di sini. Taruhlah udah senior di sini. Dia bawa tamu. Dia turun nyampe Camp 2. Perasaan dia itu turun pulang. Tapi dia itu naik lagi ke pos 3 Mas. Dia malah naik lagi? Naik lagi. Dia nggak sadar? Nggak sadar. Oke. Untungnya itu dia itu papasan sama temen pendaki yang kenal. Dia ditanyain, bukannya kamu udah turun yang tadi? Iya, ini aku udah mau turun nih. Loh, ngapain naik lagi kamu? Dikirain sama temen yang di belakang, dia itu, tapi rombongan lain, cuma kenal aja gitu. Dikirain dia itu ada barang yang ketinggalan.
dia itu nggak sadar kalau dia itu naik lagi itu, nggak sadar Mas. Akhirnya ditanyain sama temennya, ih enggak aku turun nih, ini kan udah pos 1 nih, ini pos 3, aku ngelihat kamu itu akan naik tadi. Akhirnya dia itu diajak ngobrol, akhirnya sadar dia Mas. Ih kok nyampe pos 3 lagi saya gitu Mas. Oh ngeri ya. Mungkin apa ya Mas, kalau kita di jalur-jalur hal kayak gitu, jangan sampai pikiran kita itu kosong, biar nggak mudah dibelokkan sama hal-hal yang. Oh ada pengalaman seperti itu ya, dia malah naik lagi. Anak Surabaya itu Mas. Padahal itu hitungannya udah tahu seluk beluk lah kasarnya, udah ngebawa. Iya itu udah senior di sini udah. Makanya saya walaupun orang lokal, taruhlah saya dibilang udah tua di sini, udah sering naik gunung, saya nggak pernah merasa cuma naik Raung, saya nggak pernah itu. Karena saya yakin saya nggak akan mau ngeremehin itu. Bener. Biasanya musibah berawal dari kesombongan tuh Pak ya. Apalagi buat pendaki-pendaki yang awal ke Raung. Ada hal-hal yang sok kita rendahkan, Raung itu lebih besar dari kita. Iya. Akunya tuh dibuang dulu. Ya kita di alam kecil nggak ada apa-apanya ya kan. Betul. Iya. Makanya kalau kita sering suka naik gunung, keegoan kita kalau udah di gunung kita nggak ada apa-apanya. Benar. Memang kita ini udah makhluk yang sempurna. Tapi kalau kita udah naik gunung, apalagi naik gunung Raung, siapa kamu gitu kan? Nggak ada apa-apanya loh. Bener Pak. Ya Raung selain dari sisi itu aja pun dari sisi medannya juga kan luar biasa Pak. Iya. Nggak seperti gunung-gunung lain yang bisa didaki cuma sehari. Makanya kita dari kecapean kita, dari stamina kita atau semacamnya, usahakan pikiran kita jangan kosong aja tuh Mas. Lebih banyak berdoa aja, capek ya udah. Yang penting jangan sampai kosong. Itu hal, kalau keyakinan saya sendiri, hal-hal makhluk halus itu akan mudah mempengaruhi kita apabila pikiran kita kosong. Lebih baik kita isi doa ke zikir ke apa sampai jalan itu ya. Wah ini luar biasa nih kisah. Ini apa ya, bisa dibilang sebuah penggalan kisah sekaligus apa ya, ujangan lah Pak ya buat para pendaki, terutama Gunung Raung bro. Gunung Raung ini nggak sembarangan, bener. 2 gunung di Jawa Timur yang menurut gua perlu, bukan untuk pemula ya, buat gua tuh ya Raung, Argopuro. 2 ini Pak. 2 ini yang aduh, kalau ibaratnya pemula sih jangan, kecuali dampingin sama yang sudah berpengalaman saya oke. Tapi kalau yang bener-bener first timer lu naik Raung, lu laki. Wajib Mas Raung pakai guide. Wajib, bukannya kita mau apa ya, tapi Raung itu untuk keamanan sendiri. Nyawa kita lebih berharga. Nyawa kita, karena Raung ini beda bro dari gunung-gunung lain yang dimana banyak sabana yang terbuka. Raung ini rata-rata belantara bro. Kita enggak dari start pos 1 Mas sampai ke pos 9 kita enggak akan melihat gunung yang kita tuju. Itu hebatnya Raung. Ketutup ya. Ketutup. Tuh lu bayangin tuh. Enggak usah khawatir kita hitam pulangnya. Iya bener Pak. Dan Raung ini kan salah satu ibaratnya, Raung, Argopuro ini gunung yang tidak disarankan untuk trekking malam ya. Karena ya bisa dibilang keanekaragaman hayatinya tuh benar-benar masih komplit. Kental, Mas. Jadi lo jalan malam baik-baik ketemu meong ya kan. Kencing-kencing lo nggak ada. Makanya ini bener bro. Tapi lo harus coba Raung, jangan sampai enggak sih. Tapi kalau pun lo first timer, saran gue ya olahraga dan didampingin minimal teman yang berpengalaman, dan wajib juga dari orang sini yang tahu medan.
teman berpengalaman pun nggak menjamin ya Pak ya. Nggak menjamin Mas. Karena walaupun berpengalaman untuk naik gunung, walaupun udah gunung sejawa tengah habis, tapi kalau udah ke Raung mungkin ya, mungkin nggak ada apa-apanya Mas. Naiknya udah susah, ntar di ujungnya lu ketemu jalan Silaturahmi Mustaqim. Nah, Aku mentalnya. itu Pak. Iya menurut saya ini kan salah satu puncak paling ekstrim di Indonesia lah. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang mau naik ke Raung, walaupun ekstrim gimana, teman-teman kita, guide-guide kita udah siap membimbing ya. siap menjaga keselamatan teman-teman, karena kita udah tahu posisi mana yang berisiko, posisi gimana kita harus ke jalan kayak gitu Mas. Iya. Artinya dari faktor safety-nya pun saya perhatikan udah lumayan bagus ya, karena di jalan yang di puncak itu udah wajib pakai helm segala macam, dan ini kan nggak ditemuin di gunung-gunung lain, nggak ada nih begini nih, Raung doang. Ini kalau yang lain kita nggak perlu bawa mantel, tapi kalau sini wajib. Ya. Ini Raung spesial bro, lu naik gunung bawa mantel pakai helm di Raung doang. Di Gede, di Salak nggak ada. Lau juga enggak, cuma apalagi kita punya kopi Robusta. Nah, pasti Raung. Enak bro kopinya bro, lu harus cobain kemari. Oke Pak, ini keren banget ya. Minum kopi hampir jam 2, masih belum ngantuk. Masih melek Pak. Nih lu tahu gue podcastin berapa bro? Jam 2 bro, bayangin di Gunung Raung, mata masih terang. Aman-aman, kopi Raung. Ya Pak, ini ceritanya sih bagus banget ya, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi ya buat para pendaki, baik dari segi safety-nya maupun dari segi supranatural. Oke, sebelum kita tutup, pesan Bapak terakhir nih buat para pendaki yang mau mendaki Raung apa sih? Ini mungkin ada dikit kata mutiara. Innamal amalu binniyat. Intinya semua itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita itu niat jelek, kita akan ketemu dengan jelek. Kalau niat kita bagus, tergantung dari hadis itu sendiri nanti. Wah, luar biasa. Kata-kata mutiaranya langsung bro dari ayat suci. Emang dah. Ini Pak Yon ini dia bro ya, jadi dia pemilik base camp. Kalau lu mau naik Gunung Raung, lu pasti akan bertemu dengan beliau. Nah jadi nanti kalau emang buat lu semua yang mendengar kisah ini dan tertarik untuk naik Gunung Raung, lu mau nanya-nanya dulu, kayak lu mau apa dulu, silahkan, nanti nomornya akan gua terangkan di sini ya. Jadi lu tinggal telepon. Oke, siap. Pak ya. Iya, bisa nanya literasi dulu ya Pak. Ya Gunung Raung gimana sih treknya? Saya apa aja ya kan bisa. Dan lu butuh porter, lu butuh guide, butuh ditemenin, butuh teman curhat, ada semua di sini bro. Iya. Oke Pak Yon, sebelumnya saya ucapin makasih banget nih ya sudah bercerita, sudah ngasih wejangan juga untuk kita para pendaki. Mudah-mudahan apa yang sampai Pak Yon ini berguna buat semuanya yang nonton ya. Dan buat lu semua, ambil positifnya, buang negatifnya. Have fun aja. Oke brother, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.